Teorema Pythagoras. Artiannya, teorema Pythagoras adalah hukum atau aturan yang menjelaskan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ya, ada 3 sisi pada segitiga siku-siku. Seperti ini, segitiga ABC, siku-sikunya di sudut B. Ini juga segitiga siku-siku dalam bentuk yang posisi yang terbalik. Ini juga segitiga siku-siku dalam bentuk yang berbeda. Konsep dasarnya kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari segitiga siku-siku, ya. Bagian-bagian ini sangat penting untuk dibahas demi memperlancar materi Pythagoras ini. Yang pertama, garis biru ini atau garis A. Garis A ini adalah disebut namanya sisi datar. Sisi B ini atau yang hijau ini kita namakan sisi tegak, ya, karena dia tegak. Kemudian sisi C ini kita sebut, yang kuning itu sisi miring, atau nama lain kerennya adalah hipotenusa, ya. Sisi miring bahasa Indonesia, hipotenusa adalah bahasa kerennya atau bahasa dari Yunani atau Latin, ya. Kemudian ini kunci dari segitiga siku, yaitu siku-sikunya yaitu 90 derajat, ya. Jadi suatu segitiga siku-siku akan dinamakan segitiga siku-siku jika memiliki sudut ini, yaitu sudut siku-siku 90 derajat, ya. Kemudian perhatikan polanya, sisi datar, sisi datarnya adalah di bawah dan sisi tegaknya adalah di antara sudut siku-sikunya, ya. Kemudian sisi miring berada tepat di depan sudut siku-siku. Tiga polanya. Dan jika kita balikkan gambar ini, tumbangkan ke arah kiri, gambar seketiganya, gambarnya seperti ini, tumbang, sisi miringnya di atas, sisi datarnya menjadi sisi tegak, sisi tegaknya menjadi sisi datar, ya. Perhatikan sini, untuk sisi datar dan sisi tegak punya aturan khusus. Sisi datar dan sisi tegak boleh diletakkan di mana saja, ya, seperti ini. Boleh ditegakkan di atas, di mana aja. Tidak boleh berubah dari sisi miring atau hipotenusanya, karena si hipotenusanya harus selalu berada tepat di depan sudut siku-siku. Ya, sisi miring itulah kunci dari keberhasilan kita menyelesaikan masalah teorema Pythagoras, ya. Jadi sisi datar dan sisi tegak selalu berada di dekat sudut siku-sikunya. Tidak masalah posisinya di mana, yang penting sisi datar dan sisi tegak itu punya posisi yang selalu di dekat siku-siku. Oke, seperti ini sama saja. Kemudian jika kita balik ke gambarnya seperti ini juga, maka sisi datar dan sisi tegaknya boleh di posisi mana aja, ya, boleh bertukar posisi. Ya, ingat, bisa dibayangkan, ya, letak posisinya. Sisi miring tetap pada posisinya, tidak boleh berubah. Sisi miring atau hipotenusa merupakan kunci dari segitiga siku-siku. Oke, kita akan membuktikan tentang teorema Pythagoras ini untuk mencari hubungannya, apa hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku itu. Kita ambil segitiga, sisi datarnya adalah 3 kotak, kita ambil kotak saja. Kemudian tegaknya kita ambil 4 kotak. Dan sudah pasti jika dalam segitiga siku-siku ini angkanya sudah pasti, sisinya sudah pasti, ya, bilangannya. Jika datarnya 3, kemudian sisi tegaknya 4, sudah pasti sisi miringnya 5 kotak, ya, bisa 5 cm, bisa 5 meter, ya. Satuannya beda, ya. Jumlah angkanya tetap, satuannya bisa berbeda-beda, ya. 3, 4, 5, ya. Kan tidak sembarangan angka yang diletakkan akan menjadi segitiga siku, ya. Misalnya 7, 8, 9 jika kita hubungkan tidak akan belum tentu menjadi segitiga siku, ya. Karena dihubungkan bisa jadi menjadi segitiga lain, atau malah bukan jadi segitiga. Oke. Jika kita pangkatkan 3 pangkat 2 ini, sisi datarnya kita pangkat 2 satuannya, maka akan menjadi persegi dengan kotak-kotaknya 9 buah, ya. Kemudian sisi tegaknya kita pangkat 2 kan juga, seperti itu. Kemudian sisi miringnya kita pangkatkan 2 juga,
akan menjadi persegi juga ya. Ingat ya, suatu C di pangkat 2 akan menjadi persegi ya. Luas persegi itu S pangkat 2. Maka kita bisa dihitung jumlah kotaknya. Yang datar ini 9 kotak. Yang sisi tegak ini 16 kotak, silakan hitung saja. 4 kali 4 16, 3 kali 3 9. Kemudian yang sisi miring ini adalah 25 kotak, silakan hitung. 5 kali 5 adalah 25 kotak. Kalian bisa perhatikan antara sisi datar 9 kotak dan sisi kuadrat sisi datar 9 kotak dan kuadrat sisi tegak 16 kotak. Apa hubungannya dengan kuadrat sisi miring yang jumlahnya 25 kotak? Oke, jika kita perhatikan jumlah kuadrat sisi datar ditambah kuadrat sisi tegak itu pasti jawaban 25, benarkah? 9 tambah 16 25. Ya, jadi kuadrat sisi datar 3 pangkat 2 ditambah kuadrat sisi tegak 4 pangkat 2 pasti sama dengan kuadrat sisi miring. Kita ambil contoh lain. Kita ambil sisi datarnya 6, ambil sisi tegaknya 8, bukan tak tertinggal itu ya, 8, kemudian sisi miringnya sudah pasti 10 ya, tidak bisa angka sembarangan diletakkan pada segitiga siku-siku ini. Maka kita ambil 6, 8 pasti segi ada sisi miringnya pasti 10. Dia akan dicoba. Oke, 6, 8, 10 kita pangkatkan, kuadratkan sisi datarnya, dan sisi miring semua kita kuadratkan. Kita lihat hubungannya. Apakah sama? 6 pangkat 2 apakah dan pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 apakah sama besar nilainya sama dengan 10 pangkat 2? Kita coba. 6 pangkat 2 36 dan 8 pangkat 2 64. Apakah tambah 100? Ya, sama dengan 100. Di sinilah saya lihat hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku ya. Jika jumlah ke sisi kuadrat sisi datar ditambah kuadrat sisi tegak itu pasti sama dengan kuadrat sisi miring. Yang perlu diingat sini adalah yang mana sisi miring itu, yang mana sisi tegak, yang mana sisi datar. Karena kalau salah menentukan maka akan salah jawabannya. Kita bermain logika. Ya, memberikan segitiga siku dengan panjang sisinya A, B, C ya, kecil, B kecil, dan C kecil. Untuk bermain logika ini kuncinya adalah kalian harus bisa menghafal atau mengingat dari tabel kuadrat ya, pangkat 2 atau pangkat 2 dan akar-akarnya, balikannya dari akarnya ya. Kalau apa boleh dicoret, dicoba satu-satu atau melihat tabelnya untuk lama-lama hafal nanti ya. Rajin-rajin saja mengerjakan soalnya. Kita misalkan sisi datarnya ada 5 satuan dan sisi tegaknya 12 satuan. Berapakah panjang sisi miringnya? Oke. Maka hubungannya adalah selalu ya, sisi datar ditambah sisi tegak itu kuadratnya itu adalah selalu kuadrat sisi miring. Makanya 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 harus hasilnya sama dengan kuadrat sisi miring ya. Berapakah 5 pangkat 2 tambah dengan 12 pangkat 2? Perhatikan. 5 pangkat 2 ada 25 dan 12 pangkat 2 adalah 144. Berapakah 25 tambah 144? 169. Maka 169 ini haruslah merupakan kuadrat sisi miringnya. Jika kuadrat sisi miringnya 169, berapakah sisi miringnya itu? Sisi miringnya saja. Kita perhatikan tabelnya. 169 itu adalah akar atau kuadratnya adalah 13 pangkat 2. Maka tuliskan 169 sama dengan 13 pangkat 2. Jadi logikanya adalah panjang sisi miring atau hipotenusanya adalah 13 satuan. Oke. Jika belum, kita contoh lain lagi. Kita ambil segitiga siku-siku lagi dengan panjang sisi datarnya A, yaitu yang diketahui, sisi tegaknya 5 dan sisi miring 13. Logikanya adalah aturan tadi adalah kuadrat sisi datar ditambah kuadrat sisi tegak itu harus sama dengan kuadrat sisi miring. Ya, sisi datar yang kita ketahui, maka kita silakan masukkan saja
sisi datar, sisi tegak dan sisi miringnya, yaitu 25 dan 169. Maka berapakah bilangan ditambah 25 sini 169? Atau kita boleh ubah menjadi bentuk pengurangan. Bilangan itu adalah 169 dikurang 25, yaitu 144. Ya. Jadi pengganti kuadrat sisi datar adalah 144, karena 144 ditambah 25 itu sama dengan 169, ya, supaya seimbang. Jadi jika kuadrat sisi datarnya ada 144, berapakah panjang sisi datarnya? Ya, maka 144 itu adalah 12 pangkat 2. Ya, 12 pangkat 2 itu ada 12 kali 12. Coba sedang dicoba. Coret aja 12 kali 12 sama dengan 144. Maka sisi datarnya adalah 12 satuan. Kemudian contoh lain lagi. Kita ambil segitiga siku-siku lagi. Sisi datarnya 12, sisi tegaknya 9, dan kita cari lagi sisi miringnya berapa. Maka logikanya adalah sisi datar, kuadrat sisi datarnya 144, kuadrat sisi tegaknya ada 81, ya, langsung kita cari. Maka itu harus merupakan jumlahnya harus merupakan kuadrat sisi miring. Maka 144 tambah 81 sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa? Maka jika didapatkan kuadrat sisi miring, maka otomatis sudah didapatkanlah sisi miringnya berapa. Ingat ya. Oke, ingat sisi miring masih dalam kuadrat. Maka carilah C-nya berapa. Silahkan dicoba. Kemudian contoh yang lain lagi. Sekarang sisi tegaknya tidak diketahui. Sisi miringnya 17, sisi datarnya 15. Maka logikanya adalah atau aturannya adalah 225 atau kuadrat sisi datar 15 sama dengan 225 tambah B kuadrat, ya, tambah kuadratnya. Kuadrat dari sisi tegaknya itu harus sama dengan 289 atau dari 17 pangkat 2 atau 17 kuadrat atau 17 ke 17. Maka berapakah 225 ditambah berapa? Hasilnya harus 289. Maka kuadrat sisi datarnya, kuadrat sisi tegaknya adalah bilang itu. Maka jika diketahui kuadrat sisi datarnya, berapakah sisi datarnya? Ya, sekarang lihat tabel jika masih bingung. Kan gambarnya agak kebalik seperti ini. Intinya tetap ya, gambar pun gambarnya kalian harus bisa menentukan di mana letak sisi miringnya. Oke ya, C itu merupakan sisi miringnya. Logikanya adalah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 15 kuadrat sama dengan 275 itu harus merupakan kuadrat sisi miring. Ya. Oke, jadi berapakah 64 tambah 275 itu yang merupakan sisi miring? Maka dapatlah nanti sisi miringnya dari akarnya, ya. Oke, jadi jika 64 tambah 295 itu bukanlah hasil dari sisi miring, tapi kuadratnya itu jadi dengan cari berapa akarnya. Kemudian contoh lain lagi yang tanya adalah sisi datarnya. Oke, maka kuadrat sisi datar ditambah 9 sama dengan 25, ya. Tahu ya dapat di mana 9 dan 25. Nah, kuadrat tambah 9 sama 25. Maka berapakah bilangan ditambah 9 sama dengan 25? Maka bilangan itu adalah kuadrat dari sisi datar, ya. Ini di sini boleh disebut sisi datar, boleh sisi tegak juga boleh, tidak masalah. Yang mana saja, penting jangan sampai tersebut atau disebut sisi miring. Ya, jadi sisi datarnya dapat diketahui. Oke, dari materi itu silakan lanjut latihannya untuk memahaminya lebih dalam. Ingat kuncinya adalah jangan sampai salah meletakkan sisi miringnya di mana. Yang pertama, tentukan panjang AC merupakan sisi miring. Tentukan panjang BC yang merupakan sisi datarnya. Tentukan panjang KL merupakan sisi tegaknya. Tentukan panjang AC yaitu sisi miringnya. Dan yang kelima, tunjukkan panjang sisi A, B, dan C, ya. Di nomor 5 ini ada 3 soal sekaligus. Soal ini level basic. Soal berikut latihan 2 merupakan level yang expert, ya. Boleh coba, sudah paham. Tentukan panjang AD.
Tentukan panjang AD juga. Tentukan panjang AB, ya ingat ya, AB bukan panjang AC, tapi A ke B. Segitiga ABD bukan segitiga siku-siku, hati-hati. Segitiga siku adalah segitiga ACD. Kemudian tentukan panjang AB jika diketahui panjang A kecilnya sama dengan 1 cm dan panjang B kecil akan 3 cm. Yang terakhir, soal nomor 5. Jika tinggi limas sama dengan 15 cm, tinggi limas adalah garis TO ya. Tentukan panjang garis TE yang merupakan tinggi dari segitiga BCT pada 5 segi 4 di atas dengan alas limas itu adalah berbentuk persegi ya. Jadi segitiga segi 4 ABCD adalah persegi, maka panjang sisinya selalu sama. Oke, semoga latihan ini bisa dinikmati dan semuanya. Ya, belajar memiliki harus dinikmati. Semoga sukses. Oke, kita masuk hidden lesson atau Easter egg dari materi triple Pythagoras, dari teorema Pythagoras, yaitu triple Pythagoras ya. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 buah bilangan asli yang memenuhi aturan Pythagoras ya, aturan hukum Pythagoras. Bilangan asli yang termasuk triple Pythagoras ada bilangan sebagai berikut ya, ada bilangan-bilangan asli itu bukan bilangan berkoma. Jadi sudah pasti 3 buah bilangan ini merupakan panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku dan koma. Ini bilangan terbesar pada triple Pythagoras itu merupakan hipotenusanya ya. Misalnya kita ambil triple Pythagorasnya 3, 4, 5, maka bilangan terbesarnya itu 5 adalah hipotenusanya atau sisi miringnya. Kemudian untuk menghafal triple Pythagoras ini cukup mengingat triple Pythagoras yang bercetak biru saja ya, ini aja ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu jangan ingat, karena tipe Pythagoras pada baris berikutnya hanyalah kelipatan pada baris pertama. Jadi perhatikan di bawahnya itu merupakan 6, 8, 10 merupakan perkalian 2 dari 3, 4, 5. Kemudian 10, 24, 26 merupakan lipatan 2 juga dari 5, 12, dan 13 dan seterusnya ya, semua kelipatan. Misalnya kita ambil di baris keempat ada 12, 15, dan 20. Itu merupakan kelipatan 4 dari 3, 4, 5 nya ya. 3, 4, 5 itu dikali 4, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, itu bukan 15. Kemudian 5 kali 4 sama 20 dan seterusnya ya, merupakan kelipatan perkaliannya. Semua sisi-sisinya dikali dengan bilangan tertentu. Oke, kegunaan dari triple Pythagorasnya adalah untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui pada segitiga siku dengan mudah. Jadi misalnya diketahui sisi datar ada 3, sisi tegaknya 4, maka otomatis sisi ini pasti 5. Tidak perlu dicari lagi dengan pakai akar-akar atau kode kuadrat. Tinggal dihafal saja triple Pythagoras ini. Ya, misalnya kita ambil triple Pythagoras 8, 15, 17 ya. Maksudnya ada bilangan, ada segitiga siku, sisi miringnya 17, sisi datar 15, sudah pasti sisi tegaknya 8. Ya, 8 satuan, bisa meter, bisa sentimeter, dan seterusnya ya. Oke, jadi hidden lesson ini mudah-mudahan menjadi bantuan anak semuanya untuk lebih cepat menghitung atau mencari sisi-sisi pada yang hilang pada segitiga siku-siku. Selamat belajar, dadah.